pengen nanya nih sama kalian, kira-kira yang bakal dapetin Buya di game pertama ini siapa? Dan jangan lupa buat para survivors yang lagi pada nonton juga, ajak teman-teman kalian untuk menonton karena round 1 akan segera kita mulai. Kita akan masuk ke Bermuda dan Najis Fan, Digan selaku caster silakan. Alright. Terima kasih Bung Skyla selaku host dan analis kita hari ini. Kita akan menyaksikan Half-West ID 2024 Spring teman-teman. Di game pertama kita di match day hari pertama, minggu pertama. Start dari Bermuda dan ternyata pertanyaan saya sudah terjawab dari produser. Kalau pesawatnya nggak sama kayak Rengkat teman-teman. Agak melingkar kalau di Rengkat, kalau ini kita masih lurus-lurus saja. Namun kita ngomongin mil berarti kita ngomongin TWE udah pasti turun di mil dan Kraken ambil jalur jauh. Kebetulan ini kayak gue ngelihatnya nggak bakal jadi kesulitan untuk teman-teman dari Kraken, soalnya Kraken hari ini nggak bermain di grup yang ada Onyx ya. Jadi gue rasa nggak ada alasan untuk Kraken main buru-buru, nggak ada alasan Kraken main tergesa-gesa, kecuali kayak Bigetronnya bisa ambil move-nya untuk ngehandle anak-anak Kraken. Tapi berhubung gak ada Onyx pula, Kraken ngambil perannya Onyx untuk bergerak bermain selesai area. Namun ternyata terjadi bukti kayak yang terhindarkan bagus. Transport kali ini 2 orang sudah kena tinggal. Satu orang lagi di sini di meja. Hey. Warp Team membuka gamenya lebih singkat daripada preparationnya hari ini. Berhasil ditumbangkan oleh Vagos. Bahkan belum 2 menit game berjalan. Dan 3 poin eliminasi yang didapatkan oleh Boys menjadi satu hal yang sangat penting. Dan sekarang pressure-nya masih berhenti karena ternyata Dix akan berikan pressure-nya menuju ke arah Vagos. Sudah berhasil mendapatkan 1 di tangan seorang Keong yang juga memberikan pressure-nya. Tersisa 2 kalau kita lihat dari tim Vagos yang telah berhasil memenangkan pertempurannya, tapi terparty yang datang dari Bigetron Delta ini yang dibuat panik selanjutnya oleh Vagos, dan Boys ternyata sendirian terlalu beranikan diri sehingga malah keuntungan 4 poin eliminasi didapatkan oleh Bigetron Delta. Aduh, ini sangat disayangkan. Untungnya anak-anak dari Vagos bisa berharap masih punya cara untuk menyelamatkan diri mereka. Karena kalau nggak kayak percuma juga, lu udah dapat 1 spot tapi rontok gitu aja. Dan MBR, nah ini gue juga nungguin momentum MBR di mana mereka bermain. Kondisi mereka harusnya bisa dimaksimalkan, apalagi dengan banyaknya strategi yang ditambahkan. Dan sambil kita lihat gimana Vagos satunya masih stay di atas ini. Ini sebenarnya cuman buying time ya Bigan ya. Dan dibiarkan memang ada di lantai 3. Gak ngebiarin supaya nyari ke arah tempat lain-lain, karena tadi satu pemain Gusday sudah dikirimkan ke arah hanggar untuk melarikan diri. Dikirakan satu tim gak pernah berani, tapi ternyata MBR 1 orang terlihat 4-2 tapi dia sudah diserahkan bergerak mundur ke arah belakang, tapi Dix dengan sangat komit melakukan pengejaran dan akhirnya tempat didapatkan, tapi Dix pun harus diselamatkan. Sementara kita kehilangan 1 tim tadi, Morph Team, dan jumlah tim bisa 10, artinya kita bermain dengan 11 tim ya. Karena tadi sempat dapat informasi ada kesulitan dari salah satu tim yang harus bermain di hari ini, yaitu JSLux. Ya, JSLux nggak bisa masuk ke game pertama kita karena ada kendala teknis dari sisi mereka itu sendiri. Jadi itulah resiko kita kalau bermain online teman-teman. Nah, buat yang belum tahu juga, untuk di Half-West ID 2024 Spring ini kita bermain online dulu untuk sementara waktu ya. Nanti selebihnya mungkin bakal ada info tambahan, tapi yang pasti kita online dulu. Tapi kita bakal siapkan yang terbaik untuk offline nanti di Point Rush. Point Rush dan Grand Final. That's why kita liganya, karena liganya cuma singkat juga, cuma 3 minggu juga, online aja nggak apa-apa kan ya. Langsung final di mana, Re? Di Surabaya. Itu dia. Mantep banget bro, Surabaya bro. Akhirnya bro gue ke Surabaya. Baru ya nanti ya? Gue gak tahu deh berangkat dong. Tolong dong ajak saya. Aduh. Nah ini nih reuni nih. Reuni ternyata mereka malah jadi lumayan diuntungin ya. Gara-gara tadi perang Clock Tower itu lumayan makan banyak korban. Mereka punya pattern nggak keganggu sama sekali. Morph juga sebenarnya kalau andai aja mereka mau main sabar kayak eranya Susana di Morph,
Morp pasti masih di sekitaran hanggar sini karena Morp biasanya rim 6 dulu, abis itu pelan-pelan ke hanggar dan make sure orang-orang yang di observe kalau misalkan gak lihat hanggar itu ke arah Arsenal yang di depan Katul. Nah biasanya pertikaiannya ada di situ kan. Nah tapi karena Morpnya udah kandas duluan itu jadi peluang besar banget buat anak-anak dari Dewa United. Pun dari Dewanya juga cenderung kalau gua ngelihatnya lebih cepat juga sih mereka buat bisa masuk menuju ke arah hanggarnya di bawah menit kelima mereka udah pindah gitu ya kan. Iya. Ini juga bakal jadi satu catatan yang tadi sempat di-mention sama Bung Skyla di awal-awal, akankah masih tetap bermain dengan sangat pasif atau justru bakal ngebawa gamenya main agak lebih ke tengah dan gak benar-benar ada di luar zona karena stacking setiap detik zonanya dirasa itu semakin bertambah dan ngurangin medkit. Itu yang bakal jadi satu masalah juga buat gaya permainan dari Sam 13 kalau misalkan masih dibawakan bermain di luaran zona. Tapi ada hal yang menarik menurut lu sendiri tadi, apa yang ngebuat Morp tim bisa sampai kalah kontes sama Fagos? Biasa itu mah ngetes satu, yang kedua kayaknya game pertama buat mereka bukan hal yang sifatnya big deal. Gue selalu ngeliat Morp tuh punya game 1, game 2 yang lumayan nyoba-nyoba dari setiap momen mereka main gitu. Dan mereka kayak selalu menunjukkan kalau mereka nggak langsung kasih default play mereka gitu loh. Mereka bukan tipikal orang yang bermain aman, bermain pasti dari awal soalnya yang gue tangkap gitu. All in langsung di awal. All in langsung di awal untuk menunjukkan strategi inti mereka main kayak gimana gitu. Jadi kayak di lain sisi gue juga ngelihat ada ego sebagai senior mau nunjukin kapasitas ke junior mungkin. Tapi flop udah sekali nih ya tercatat. Ya kan? Jangan sampai tuh flop lagi tuh lawan junior kedua kalinya. Nah, ada inisiasi seperti yang Bigan menuju ke arah ini Pan Rim 6 Village. Portal gue juga udah digunakan dari anak-anak Dewa United, tapi sepertinya anak-anak MBR jujur agak jelek groundingnya kalau misalkan mereka mau adu kontak di jarak kayak gini Bigan. Aduh, salah dari arah pemasangan dari UAV Light-nya juga justru malah berlawanan. Dan di waktu yang bersamaan ketika Dewa United-nya masuk, MBR-nya udah benar-benar cabut. Dan dalam pantauan Mr. 17 sepertinya harusnya udah mulai kelihatan dan akan disiapkan sebuah tembakan dan Rehan take down. Tapi ini dia sang monster laut juga sedang mendapatkan beberapa robot yang ditenggelamkan. Betul, sepakat banget gua. Lu ngomongin robot, ini udah timnya robot merah, terus juga yang datang line up barunya robot merah ini juga robot-robot di era lama bro. Reo itu robot pas zaman The Prime loh gitu ya kan. Dan sekarang kita bisa lihat gimana BTR mulai struggle begitu juga dengan anak-anak MBR Epsilon. Yang mana mereka harus kehilangan satu playernya di sini. Harus diintai habis-habisan sama anak-anak dari Dewa United. Namun kalau kita lihat gimana MBR udah lumayan clueless, ini nggak bagus buat MBR jujur aja. Karena yang tersisa berarti Vault sama Besto dengan kondisi mereka tuh bukan orang yang saat ini setidaknya di beberapa kesempatan terakhir Besto dan juga Vault ini bukan orang yang kayak bisa 1v3 at the same time gitu loh. Gak bisa. Dan bukan player yang memang punya kapasitas berpikir jauh untuk bisa hidup tersia sendirian gitu ya. Karena bukan orang belakang juga. Gara-gara Besto pun terjatuh menyisakan satu pemain lagi. Artinya Vault yang sudah mulai dikirimkan melarikan diri. Ya, sambil gimana tuh? Sambil gue luruskan apa yang Bigan ngomongin barusan. Bukan tipikal orang yang bisa bermain jauh, bertahan. Karena memang basicnya mereka dua-duanya raser. Bukan tipikal orang yang kayak mental ngedropnya tinggi gitu. Iya kan? Anak-anak MBR itu ada di tipikal yang itu. Bukan tipikal mental ngendok yang tinggi. Iya gak? Itu sedikit saya luruskan. Lanjut Bigan. Sayangnya Vigo belum sempat untuk menggunakan sebuah horizon lainnya. Dan malah masih tenggelam di bagian luaran zona. Mars Electric ditenggelamkan oleh burung Garuda di sana. Bro, ini ngeri banget bro. Lu tau gak apa yang bikin ngeri sebenarnya dari Kagendra? Yang pertama, gue bikin intermezzonya dulu. Yang pertama udah pasti tim number one-nya Bung Surya ini, ya kan? Yang kedua sebenarnya lebih ke Kapten SEA Games ketemu sama MVP SEA Games di season kali ini. Jadi secara chemistry kita udah nggak mungkin mempertanyakan chemistry mereka harusnya. Meskipun si MVP-nya masih belum diturunkan. Karena Rhino Counter rekrutan baru dari Kagendra ini sudah mulai harus bisa membuktikan kapasitasnya. Karena kalau kita ngelihat Raf udah dimainin di FNS kemarin. Benar. Dan berhasil ngebawa Kagendra masuk kembali di FNS ID. Betul. Dan mereka nggak harap-harap cemas. Yang harap-harap cemas tadi yang lari kocar-kacir kan.
Iya kan, karena hari kedua udah tinggal nungguin yang main gimana hasilnya kitanya gitu ya. Nah tapi somehow mereka MBR Epsilon kembali stick together as a team setelah mereka kocar kacir, dan gua harap kesempatan kedua ini bisa mereka maksimalkan, mengingat yang main di map utara itu nggak banyak Bigan. Jadi mereka masih stay di map utara, nggak ada gesekan lagi, ditambah Dewa juga nggak ngejar ke utara lagi. Iya, garis lurus permainan di 5 menit sampai 7 menit pertama itu dari observator sampai ke arah Mars Elektrik. Pochinok bahkan tercatat hanya Kagendra saja yang datang ke arah sana. Genesis Dogma pun gak dapat gangguan dari atas kalau kita melihat kenapa mereka gak dapat dari awal. Tapi Tiger Wong akhirnya sudah mulai melepaskan tembakannya Tora. David di sana harus terjatuhan. Sayangnya kali ini harus terkikis, tapi masih bisa selamat. Sementara Tora akan masuk jika dikirimkan lebih dalam lagi. Asar gulung medkitnya terlebih dahulu melemparkan sebuah flash freeze untuk memberikan ancaman menuju ke arah tim Torat. Yang mana Toratnya sekarang terlihat? Gila, tenang banget mereka, walaupun tadi ada momen di mana itu TWE bisa langsung di shutdown gitu ya. Tapi ini sekarang TWE nggak bisa tenang, walaupun eksekusi mereka tadi lawan Torat lumayan tenang karena itu Stars sudah mulai datang langsung mengobrak-abrik jantung pertahanan dari TWE. Masih ada portal Go yang sangat-sangat mengakomodir mereka untuk geser dari pecah perang yang ada. Ngomongin Genesis Dogma tadi nggak keganggu, dimension sama Bigan juga. Gue juga melihat hal yang sedikit unik dibuka di hari pertama kita FFWS ID 2024 Spring ini. Kayak gesekan antara Kagendra sama Genesis Dogma kayaknya udah mulai runtuh. Mungkin udah ada damai langsung offline kemarin, jadi nggak ada gesekan-gesekan itu lagi. Karena biasanya di Batu dekat Arsenal, dekat rumah beton itu pasti jumpa Kagendra. Di situ ya. Iya kan? Tapi enggak. Dan Kagendra memiliki tempo yang lebih solid, cenderung stable. Stay di area factory aja ketimbang naik ke arah Sutet menuju ke arah Arsenal, Bigan. Iya, dan gimana caranya dari Kagendra untuk bisa clearing bagian Mars Elektrik? Karena biasanya kalau misalkan RRQ main itu jadi masalah buat Kagendra. Benar. Tapi sekarang karena yang dihadapi adalah Kraken, kita belum tahu besok. Benar. At least hari ini terlihat seperti ini cara eksekusinya sekarang. Nggak jauh-jauhan di Pochinok lagi. Tapi emang stick ke bagian Mars Elektrik kalau memang mau clear dulu bagian Mars Elektriknya. Sepakat. Dan nah ini sih anggap aja Bion pas lagi berseragam Yoge nih. Kalau misalkan starting momen zonanya kayak gini ya. Karena Yoge Clock Tower gitu ya kan. Di mana pengalaman itu pastinya udah di luar kepala seorang Bion. Dan Mr. 17 bersama dengan Sam 13 dan juga Mr. 05 atau Regi di sini bakal berusaha semaksimal mungkin, mengingat dia udah tahu betul di rumah hijau itu udah ada satu squad yang standby siap natakin anak-anak dari Dewa United. Kalau mereka lepas fokus mereka, yang mana gue tahu sekarang tuh masing-masing dari tim harusnya punya 1 atau 2 portal Go. Tapi jadi pertanyaannya siapa yang mau buka duluan? Kalau misalkan buka duluan ke open bakal fatal banget, karena jalan raya itu bakal jadi tempat yang cukup enak untuk dapat posisi sandwich dari banyak banget arah. Masalahnya juga kan sekarang duo sebegitu terbatas ya, maksimum dari satunya itu dapatnya 13. Buka portal Go ke tengah jalan seperti yang terjadi Kagendra dengan Genesis Dogma harus bertempur di bagian area terbuka. Satu pemain sudah berhasil diculik, tapi Rin sayangnya harus terjatuh di sana, harus segera diselamatkan. Masih harus kuat-kuat seperti itu, tapi siapa jalan reload senjatanya. Oh my god, di arah luar sana tim Fagus dan Genesis Dogma yang berhasil dieliminasi oleh Kagendra. Kelas. Ini Kapten Reva walaupun harus tumbang, tapi dia tetap membuat situasi dari perang tersebut jadi lebih tenang. Gue juga ngelihat perubahan karakteristik dari seorang JRTG yang mainnya udah nggak seradak seruduk lagi. Mainnya lebih terorganisir. Dia tahu banget tadi pas temennya agak kesusahan, dia langsung agak ngerapat sama temennya supaya bisa melakukan potensi double pick ke lawannya. Dan gue nggak ngelihat Genesis Dogma punya jawaban atas hal tersebut. Dan nah, di pecah riuh perang tadi, Dewa United ambil momentum untuk coba masuk ke dalam zona, selangkah lebih dekat menuju zona, walaupun dia tahu di tower udah ada orang, yaitu anak-anak dari Torat. Dari kiri juga BTR bakal coba ditatakin sambil bagi 2 fokus dari anak-anak Dewa United. Nah, kita bisa lihat gimana 2 fokus ini coba dilakukan sama anak-anak Dewa United, tapi yang gak kalah harus bagi 2 fokus juga di sini ada MBR. MBR harus handle 3 tim. Dari bawah ada BTR, dari atas ada 2 tim, yaitu Gostar dan juga TWE. TWE cukup sekarat, berbahaya. Karena udah kandas gitu aja, ada 3 orang setidaknya udah kalau ke arah barat. Berbahaya sekali, membuat
membuat Tiger Wong gak bisa lanjut lagi ke arah late game. Nah, tim tersisa MBR akan siap melakukan perlawanan menuju ke arah dari Indosat. Satu orang kocok dia, tapi masih ada Extinder juga cari momentum yang tepat, karena dia tahu sebenarnya kalau dia lanjut perangnya di bawah ini bakal digangguin sama anak kakek Rehan. Setidaknya dengan vektornya dia yang membuat dia juga sempat prime di eranya. Ini berhasil mendapatkan satu lagi player dari Indostars. Sekarang udah semakin kehabisan ide untuk masuk ke late game karena benar-benar dipaksa ke arah tengah jalan raya Bigan. Ya, begitupun dengan MBR Epsilon, terlihat mereka diam di bagian rumah sana, salah maju aja salah, dulu juga udah nggak punya lagi, minim ya playernya karena 13 warga dapat kill, nggak dapetin lagi kill setelah mereka mendapatkan killnya, tapi Getron Delta akan selesaikan Dewa United berhasil ditumbangkan di posisi ke-6, sama-sama di dalam keadaan yang sulit. Terlihat satu orang terakhir Gale dikirimkan masuk Kagendra, tidak bisa selamat ternyata di bagian luar sana. Gale, oh my god, masih sempat mendapatkan satu pemain dari tim Torat yang terlihat di bagian tower sana. Dan Getron Delta memiliki kesempatan yang sangat terbuka, satu titik berhasil mereka ambil. Coba spray sekarang keluar di bagian depan sana, Nick dikirimkan lebih depan lagi dengan trogonnya MBR kehilangan 2 pemain bahkan 3. Satu orang terakhir Rehan sudah terkena tembakan dari bagian belakang, double vector di tangan, satu buah glory buka untuk melindungi dirinya, tetapi ini tidak akan lama lagi karena Getron Delta akan terjemput kembali, tapi sulit dia naik kali terjatuh sama diselamatkan Alwoji yang tersisa sendirian. Miss sedikit duelnya, tidak memiliki medkit lagi, tapi Logi dengan gagah berani sempat masuk ke arah dalam dan Getron Delta masih bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan buyanya. Tinggal Kapten Lim, satu pemain terakhir dari Indosat dan berhasil dieliminasi oleh Getron Delta. Luar biasa sekali Buya.